Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 berkenaan puasa juga ada potongan ayat yang sangat menarik bagi saya gitu ya, yaitu isi kamu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka gitu ya. Ini nampaknya sepintas nih ya, berkaitan dengan hubungan suami istri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari puasa. Titik ya. Lakum lailatas syam arrafathu ila nisaikum. Stop ya. Kemudian ada potongan ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian kamu. Mereka itu istri-istri maksudnya, dan kalian pakaian mereka. Ini salah satu ayat di mana Al-Quran mempergunakan bahasa-bahasa metafor ya, yang perlu direnungkan. Maka banyak penafsiran ini, artinya kalau pakaian suami itu robek, misalnya pakaian suami itu robek itu bisa membuat malu istri gitu. Begitu juga kalau pakaian istri kita robek, suami juga malu gitu ya. Ada yang menafsirkan melindungi ya, saling melindungi, saling menjaga kehormatan gitu ya. Ada yang menafsirkan bahwa dua insan ini, laki-laki dan perempuan ini, dalam rangka ketakwaan. Tentu kalau bicara puasa, supaya kita la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi kalau potongan ayat ini ditaruh di sini, artinya tidak lepas dari pembicaraan mengenai takwa, di mana istri dan suami itu merupakan pilar dalam keluarga. Dapat disimpulkan ya, bahwa ini berkenaan dengan keluarga ya, secara halus. Mari kita lihat surah
Al-A'raf ayat 26 ya. Surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan, menciptakan alaikum untuk kalian libasan, pakaian-pakaian yang akan menutupi yuwari sawatikum, aurat kalian, warisha, dan perhiasan-perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah itu lebih baik. Nah, bagaimana pakaian disandingkan dengan takwa? Nah, gitu. Bagaimana Quran menggambarkan pakaian kok disandingkan dengan takwa, gitu kan? Gitu. Zalika min ayatillah. Demikianlah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadzakkarun. Nah, mari kita renungkan. Pakaian istri adalah pakaian suami. Pakaian suami adalah pakaian istri. Di situ menunjukkan kesetaraan. Suami istri itu setara dalam hal mencapai ketakwaan. Lain ya. Kalau suami itu adalah pemimpin rumah tangga, itu lain. Dari sisi ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu kepemimpinan. Sekarang berkehendak takwa. Berkehendak dengan takwa antara istri dan suami sejajar. Ya. Jadi ada kewajiban suami melapangkan jalan bagaimana istri mencapai ketakwaan yang tinggi. Bagaimana istri melapangkan jalan bagi suami mencapai ketakwaan yang tinggi. Nah, itu ya. Sehingga interaksi selama mereka berada dalam suatu keluarga, ya, hendaklah melapangkan jalan bagi kedua belah pihak untuk mencapai tingkat takwa yang setinggi-tingginya. Nah, gitu. Karena kedua unsur ini merupakan unsur pilar. Nah, mari kita lihat ya dari segi pengalaman kita sehari-hari ya. Sebagai orang tua yang sudah tua renta ini merasakan bagaimana peranan ibu dalam mendidik kita, dalam mengajak kita berpuasa ya. Bayangkan ya. Tentu kebiasaan itu harus kita teruskan bagi suami istri yang masih muda-muda, yang banyak anak dan sebagainya gitu. Ya.
Mari kita lihat dampaknya dalam proses interaksi itu. Kalau untuk mencapai ketakwaan, maka ketakwaan yang dicapai oleh istri dan suami itu di dalam hal puasa ini berkenaan jiwa. Berkenaan jiwa. Jadi suami dan istri supaya jiwa mereka itu kuat, ya, menahan segala sesuatu yang mengakibatkan mereka terjatuh dalam kekuasaan setan, ya. Jadi satu, saling menjaga, mengingatkan, ya, untuk betul-betul serius, sungguh-sungguh bahwa yang saya katakan tadi, suami melapangkan jalan bagi istri untuk mencapai ketakwaan yang paling tinggi. Begitu juga istri melapangkan jalan yang sebaik-baiknya sehingga mencapai kedudukan ketakwaan yang paling tinggi. Nah, ini merupakan satu syarat. Kan di dalam struktur ketakwaan itu saya sudah membagi. Puasa itu berada di dalam struktur takwa ketiga, ya. Begini, takwa pertama dilambangkan oleh iman yang menyorot, yang membuka sinar, ya. Itu dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5 itu merupakan dasar daripada ketakwaan pertama. Jadi siapa itu orang takwa? Yang beriman kepada yang baik. Jadi dengan iman yang ada itu, ya, dia menampilkan keinginan untuk sholat, wa yuqimunas sholat, kemudian infak, kemudian beriman kepada Al-Quran. Itu ya tiga pilar. Nah, satu. Kedua, takwa kedua adalah keilmuan. Di dalam surah Al-Baqarah 177 melambangkan ilmu-ilmu apa yang harus dipahami. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah 177, maka kelihatan ilmu yang harus kita kuasai. Satu, akidah. Kedua, syariat. Ketiga, akhlak. Keempat, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dalam tergambar. Nah, itu disemangati oleh semangat. Jadi kalau ilmu itu ingin dicapai oleh kita, ya, harus bersemangat. Itu dilambangkan oleh wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, sami'na, kami pelajari ya Allah, kami tekuni, kami pilah-pilah, kami diskusikan. Itu artinya itu sami'na, kami dengar, ya, untuk ditaati. Jadi kalau ilmunya semakin banyak, maka tingkat ketaatannya semakin tinggi. Wa ta'na. Namun di dalam perjalanannya tentu banyak kesalahan, kealfaan kami, gitu kan. Maka mohon ampunan menurut standar ghufranaka. Mohon ampunan menurut standarmu. Oleh sebab itu Rasulullah memberi pelajaran kepada kita dalam doa di dalam tahajud, ya, farfili, yaitu ampuni. Oleh sebab itu ampuni aku ya Allah dari kesalahan-kesalahan yang lalu, ma qaddamtu, dari kesalahan-kesalahan yang mungkin aku lakukan
farfili ma qaddamtu wa ma akhartu. Yang mungkin kulakukan, yang aku tidak tahu, wa ma asrartu, yang aku tidak mengerti. Kemudian wa ma alantu, dosa-dosa yang aku tahu. Dan wa ma, dan dosa-dosa anta a'lamu bihi minni, yang engkau lebih tahu dari aku. Nah, gitu. Ada 5 poin ini. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu kita mohon ampun menurut standar Allah. Nah, itu. Ya, tekad kita. Nah, itu dalam rangka kedua, menguasai ilmu. Nah, ketiga adalah berkenaan dengan puasa. Puasa itu untuk menguatkan jiwa gitu. Jadi di dalam praktek, ini untuk kalau lolos 3 akan mencapai takwa keempat. Takwa keempat itu berkenaan dengan pergaulan di dalam surah Al-Imran ayat 133, 34, 35, 36 dan seterusnya, ya. Yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, menahan marah, memaafkan manusia lainnya, nah, gitu kan. Nah, untuk menuju situ, ya, seolah-olah makhluk 2 ini, suami istri ini dites dulu, ya. Karena kalau kita bergaul sama orang harus sabar, ya. Bergaul sama orang harus dermawan, bergaul dengan orang harus mampu bergaul dengan lebih baik. Taruhlah sabar dan dermawan. Artinya kalau kita sabar terhadap orang, ya sabar dulu kepada istri. Banyak suami atau istri yang kelihatannya sabar ke orang lain, tapi kepada istri atau suami tidak sabaran, marahnya luar biasa. Ya, suami merasa berkuasa terhadap istrinya, dia memarahi dan memaki istrinya luar biasa. Jadi seolah-olah ini tes, ya. Untuk mencapai ketakwaan 3, kalau sabar, kamu sabar dulu sama istri kamu. Kamu sabar dulu sama suami kamu. Nah, gitu. Dermawan keluar, maka dermawan dulu kepada istrimu, kepada keluargamu, ya, atau dermawan juga terhadap suamimu. Nah, gitu. Itu gambaran. Jadi ayat ini merupakan syarat kondisi mencapai ketakwaan tingkat 4, ya. Jadi ketakwaan tingkat pertama, syaratnya menuju kedua adalah semangat untuk belajar, ya. Dari 2 ke 3 semangatnya puasa. Dari 3 ke 4 semangatnya tes tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.